على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai daripada syarah pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita jelaskan barakallahu fikum, disebutkan dalam syarahnya bahwasanya permulaan atau yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, di sana para ulama telah menyebutkan bahwasanya di antaranya adalah mencontoh Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai pada setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Al-Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Kemudian juga mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menulis surat-surat kepada para raja. Di antaranya adalah ketika Rasulullah menulis surat untuk Hirakal Azim Rum. Nah, Hirakal pembesar Rum waktu itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga mencontoh sebagian para nabi. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Nabi Sulaiman ketika menulis surat untuk Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala syarih waffaqallahu ta'ala, wal ba'u fi bismillah lil isti'anah. Ba pada bismillahirrahmanirrahim itu kan ada ba di situ. Ba di situ adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan, bukan ba lil musahabah. Karena orang-orang Mu'tazilah atau kelompok sesat, mereka mengatakan ba di situ adalah musahabah. Musahabah itu kebersamaan atau perbuatan hamba atau makhluk itu beriringan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Ini keliru. Bahkan perbuatan hamba itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan beriringan dengan bersamaan dengan perbuatannya. Nah, kemudian sekarang kata beliau sini wal ismu lughatan, sedangkan isim itu sendiri secara bahasa adalah madalla ala musamma. Nah, ini pada asalnya pembahasannya dibahas dalam ilmu nahwu, tapi tidak masalah karena beliau menyebutkan di sini agar kita mengetahui sedikit wawasan. Nah, wal ismu lughatan, kata beliau, isim secara bahasa adalah madalla ala musamma, adalah sesuatu yang menunjukkan untuk zat yang dinamai, sekedar menunjukkan saja, bukan isim itu sendiri adalah zat itu. Paham ya? Di sana ada pengertian yang keliru yang mengatakan bahwasannya al-ismu huwal musamma. Nama itu adalah zat yang dinamai itu sendiri. Keliru enggak? Keliru. Yang benar bagaimana yang benar barakallahu fikum? Yang benar nama itu sekedar menunjukkan zat yang dinamai. Menunjukkan saja. Karena orang ketika awal mula dilahirkan punya nama? Tidak punya nama. Kemudian setelah barakallahu fikum hari ke-7 atau setelahnya misalkan atau sebelumnya diberi nama. Nah, nama ini adalah zat atau sekedar menunjukkan zat? Menunjukkan saja. Bukan nama itu zat. Misalkan ada orang namanya Muhammad. Nah, nama Muhammad ini wujudnya zat itu ataukah menunjukkan saja? Menunjukkan. Paham ya? Itulah nama secara bahasa. Jangan bingung ya. Nama secara bahasa adalah madalla ala musamma. Nah, adalah sesuatu yang menunjukkan untuk zat yang dinamai. Paham ya? Si fulan namanya fulan misalkan. Nah, nama ini sekedar menunjukkan zat. Bukan nama itu adalah zat itu sendiri. Tujuannya kenapa barakallahu fikum para ulama membahas masalah ini? Karena untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya nama itu adalah zat itu sendiri. Akhirnya mereka mengatakan apa? Allah Ta'ala banyak. Kenapa kok bisa Allah Ta'ala banyak? Allah Ta'ala punya nama enggak? Punya nama dan punya sifat yang banyak kan? Banyak sekali. Berarti kalau nama itu adalah zat itu sendiri, berarti Allah Ta'ala As-Sami' juga Allah, Al-Basir juga Allah, berarti banyak Allah Ta'ala.
Ini keliru ya. As-Sami', Al-Basir, Al-Jabbar, Ar-Razzaq, semua ini adalah nama-nama yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, yang satu. Kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala satu. Jadi Allah taala cuma satu. Adapun nama-nama tadi kembali ke mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah taala kembali kepada nama tadi. Paham maksudnya ya? Tapi kalau dengan kaidah yang mengatakan nama itu adalah zat itu sendiri, berarti Al-Aziz zat Allah Subhanahu wa taala. Al-Jabbar juga zat Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Ta'ala banyak gitu loh. Ini kelirunya di situ. Paham maksudnya ya? Nah, adapun yang benar adalah apa? Menunjukkan zat yang dinamai. Paham soalnya ya? Menunjukkan zat yang dinamai. Nah, barakallahu fikum. Wastilahan, setelah istilah, kalimatun dalat ala ma'nan nafsiha wa lam taqtarin bizaman. Secara istilah adalah sebuah kata yang menunjukkan suatu makna dengan sendirinya, walam taqtarin bizaman, dan tidak punya keterkaitan dengan waktu. Itulah nama namanya isim. Sekarang isim itu kan dikenal dengan kata benda. Ya enggak? Isim itu kan kata benda. Kalau fi'il itu kata kerja. Nah, sekarang isim ada yang namanya qalamun. Qalamun itu kan pena. Boleh enggak kita katakan pena hari ini? Enggak boleh, karena pena adalah isim. Sedangkan isim tidak punya keterkaitan dengan waktu. Enggak boleh kita misalkan ada orang namanya Muhammad misalkan. Muhammad hari ini, Muhammad besok, Muhammad sekarang. Enggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena isim tidak punya keterkaitan dengan waktu. Cuman dia menunjukkan makna gitu loh. Muhammad itu menunjukkan makna orang yang dinamai dengan Muhammad. Paham ya? Qalamun artinya pena, menunjukkan sesuatu yang dinamai dengan pena. Paham ya? Ewa, sebagaimana sebutan sini, wa huwa mustaqun minas sumu. Perhatikan ini, wa huwa al-ulu. Bahwasanya ismun itu adalah mustaq. Nah, diambil pecahan dari apa? Pecahan dari kata as-sumu. Jadi al-ismu itu pecahan dari as-sumu, wa huwa al-ulu, yaitu tinggi. Wa qila dzalik, ada juga yang mengatakan selain itu. Nah, tapi insyaallah yang ini yang disebutkan ini insyaallah tepat, barakallahu fikum, dari kata tinggi. Nah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ada zat yang maha tinggi. Wallahu, lafaz Allah itu wallahu alamun 'ala dzati al-muqaddasah, adalah sebuah nama untuk zat yang disucikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nama, semua sifat kembali ke mana? Ke zat Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, semuanya. Ar-Razzaq kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Jabbar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik ya, jangan Allah kembali kepada Al-Aziz. Enggak boleh. Walaupun Al-Aziz itu sendiri adalah nama untuk Allah taala. Tapi bagaimana yang tepat tadi? Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, yang satu. Paham soalnya ya? Ini termasuk apa? Dalil yang menunjukkan bahwasannya nama itu bukanlah zat bukan zat itu sendiri, tapi sekedar menunjukkan. Nah, perhatikan. Wallahu a'lamu 'ala dzatil muqaddasah wa huwa a'raful ma'arif 'ala al-itlaq. Bahwasannya lafzul jalalah atau bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu lafaz Allah, 'alamun 'ala dzatil muqaddasah, adalah sebuah nama untuk zat yang disucikan. Dan dia adalah apa? Dan dia adalah na'am barakallahu fikum a'raful ma'arif, adalah salah satu ma'rifah yang paling ma'rifah secara mutlak. Jadi yang paling ma'rifah, yang paling diketahui, yang paling khusus adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ilmu bahasa Arab ada yang namanya ma'rifah, ada yang namanya apa? Nakirah. Ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum. Paham ya? Nah, nakirah itu umum, khusus, kemudian nakirah itu umum, kemudian ma'rifah itu apa? Khusus. Nah, sekarang perhatikan nih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalal Allah itu a'raful ma'arif 'alal itlaq. Adalah isim yang paling ma'rifah, paling khusus. Kenapa? Karena hampir semua orang pasti tahu. Bahkan semuanya dikatakan kalau fitrahnya masih murni, masih sehat, belum tercampur syubhat, tahu Allah taala di mana, di atas arsy atau di atas langit misalkan. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya tidak perlu dalil. Nah, bahwasanya Allah taala itu ada atau enggak itu aslinya orang itu secara fitrahnya tahu gitu loh. Nah, wa ma'nahu, maknanya apa? Dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Maknanya adalah zat yang memiliki al-uluhiyah, keberhakan untuk diibadahi. Karena uluhiyah adalah tauhid. Tauhidul uluhiyah adalah ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian ubudiyah. Kalau ubudiyah itu kembali kepada hamba. Bahwasanya hamba, na'am barakallahu fikum, wajib
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid uluhiyah itu sama dengan tauhid ubudiyah. Cuman kalau ubudiyah nisbahnya kepada hamba, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau uluhiyah nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala adalah zat yang berhak untuk disembah. Paham? Na'am. Jadi jangan bingung nih tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah bedanya apa sih? Pada asalnya sama. Tauhid uluhiyah itu juga tauhid ubudiyah, ubudiyah juga uluhiyah, cuman bedanya penisbahan saja. Paham ya? Penisbahan. Bagaimana kalau uluhiyah nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah taala adalah zat yang tunggal yang harus diibadahi. Nah, kemudian kalau ubudiyah kembali ke hamba. Wajib menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzul uluhiyyati wal ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Zat yang memiliki keberhakan untuk diibadahi untuk seluruh makhluk seluruhnya, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. War-Rahman. Rahman maknanya apa? Perhatikan. War-Rahmanu rahmatun 'ammatun li jami'il makhluqat. Ayo. Bedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua-duanya nama untuk Allah Subhanahu wa taala, cuman dari si makna itu beda. Perhatikan, Rahman itu lebih luas, kalau Rahim lebih khusus. Perhatikan ini. Ar-Rahman rahmatun 'ammah, yaitu kasih sayang yang umum, yang menyeluruh li jami'il makhluqat, pada seluruh makhluk-makhluknya. Orang kafir dapat rahmah enggak? Dapat. Orang kafir juga dapat rahmah, dapat kekayaan, dapat rezeki, tapi itu semuanya disegerakan di dunia saja. Adapun di akhirat bagaimana? Sama sekali. Di akhirat sama sekali. La yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup, enggak mati, di neraka semuanya. Orang kafir itu kekal. Baik yang kafir asli maupun kafir yang murtad. Paham ya? Karena sudah kita jelaskan kafir ada dua kan? Kafir yang asli memang asli dia kafir agamanya, agama kekufuran, atau yang murtad. Semula muslim jadi agama non muslim misalkan. Nah, perhatikan. War-Rahim rahmatun khassatun bil mu'minin. Nah, ini bedanya. Kalau Rahim itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus untuk orang-orang mukminin. Paham ya? Nah, jadi bedanya Rahman Rahim bedanya apa? Kalau Rahman itu di dalamnya ada makna rahmah yang luas dan umum, mencakup seluruhnya. Orang kafir juga dapat, orang jahat juga dapat, orang muslim mukmin juga masuk. Tapi kalau Rahim dzur rahmatul khassah, zat yang memiliki rahmat yang khusus bil mukminin, untuk orang mukmin saja. Paham salah ya? Karena Ar-Rahman itu nama, Ar-Rahim juga nama. Di dalam nama tersebut terkandung apa? Sifat. Perhatikan baik-baik. Di dalam nama tersebut terkandung apa? Sifat. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung pada Ar-Rahman adalah sifat rahmah, sifat kasih sayang. Ar-Rahim juga nama, terkandung dalamnya sifat Ar-Rahmah, kasih sayang. Cuman bedanya apa? Bedanya tadi, Ar-Rahman itu adalah zat yang memiliki kasih sayang yang luas, mencakup seluruhnya. Ar-Rahim itu adalah zat yang memiliki apa? Kasih sayang yang khusus bagi orang mukminin saja. Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Karena di sana ada kaidah. Apa kaidahnya? Kullu ismin yu'khad minhu as-sifah. Kullu ismin yu'khad minhu as-sifah wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Apa artinya? Setiap nama pasti diambil padanya sifat. Paham ya? Nama Ar-Rahman sifat Ar-Rahmah. Kemudian barakallahu fikum Ar-Razzaq sifat Ar-Rizq. Paham ya? Kemudian Al-Aziz sifat Al-Izzah. Al-Hayyu sifat apa? Di dalamnya hayah, kehidupan. Al-Muhyi sifat di dalamnya apa? Al-Ihya. Nah, seperti itu. Setiap nama pasti diambil sifat di dalamnya. Tapi tidak setiap sifat diambil nama. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala disifati turun enggak? Turun ke langit dunia, an-nuzul sekarang. Nuzul ini sifat. Ini enggak boleh kita katakan Allah taala berarti nazil. Namanya nazil, enggak boleh. Karena bahasa Arabnya apa? Yang turun itu nazil. Tapi ini tidak boleh kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Min babil isbat enggak boleh, tapi min babil ikhbar enggak masalah. Ikhbar itu mengkabarkan saja. Contohnya yang lain. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan al-kalam, berbicara. Boleh enggak kita katakan Allah itu mutakallim? Boleh enggak gitu? Menetapkan itu nama Allah taala mutakallim? Enggak boleh. Dalam bentuk penetapan enggak boleh, tapi ikhbar, pengkabaran enggak masalah, min babil ikhbar. Karena babul ikhbar ausa'. Paham ya? Bab masalah pengkabaran itu ausa', lebih luas. Kita mengkabarkan yang namanya mutakallim itu kan makna dari yang orang yang berbicara atau zat yang berbicara. Paham ya? Tapi untuk menetapkan Allah taala mutakallim butuh dalil.
Paham ya? Karena al-asma' was sifat apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah itu terhenti di atas dalil Al-Qur'an was sunnah. Enggak boleh sembarangan. Enggak boleh sembarangan. Naam. Wa huma ismani karimani min asma'il husna. Dan kedua-duanya itu Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama-nama yang mulia dari nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Karena semua nama Allah Ta'ala itu indah. Enggak ada satupun yang tercela atau cacat, enggak ada. Kekurangan di dalamnya tidak ada, semuanya sempurna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nah, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Ya kan? Menunjukkan bahwasanya tidak satupun yang terlepas daripada barakallahu fikum kesempurnaan. Jadi semuanya barakallahu fikum sempurna nama Allah Ta'ala. Berbeda dengan nama makhluk. Kalau nama makhluk itu masih diiringi dengan apa? Kekurangan, ya kan? Terkadang tidak sesuai dengan namanya, seperti itu. Dalani ala ittisrafihi ta'ala birrahmah ala ma yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Perhatikan. Yang mana kedua-duanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada dua nama yang apa? Yang menunjukkan atas sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahmah, kasih sayang. Ya, ala ma yaliqu, sifat yang sesuai dengan yang apa? Yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala wa 'azamatihi, dan juga keagungan. Kemuliaannya sesuai dengan kemuliaannya serta keagungannya. Nah, maksudnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan dua nama tersebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan bahwasanya di dalamnya ada sifat Ar-Rahmah. Nah, yang sesuai dengan apa? Keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menyerupakan dengan makhluk sama sekali. Makhluk punya rahmah enggak? Makhluk seperti kita ini punya rahmah enggak? Punya kasih sayang enggak? Punya kasih sayang, cuman rahmahnya makhluk itu terbatas. Tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dalam artian bagaimana rahmahnya makhluk masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan. Paham ya? Jadi ketika kita menetapkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala harus diiringi apa? Min ghairi takyifin wala tamtsilin wala tahrifin wala ta'til. Empat perkara ini. Tidak boleh mentakyif. Takyif itu bagaimana sih? Sifatnya bagaimana sih? Bagaimana kan menggambarkan bentuknya kayak gini, enggak boleh. Wala tamtsil. Tamtsil apa? Menyerupakan. Allah Ta'ala itu turunnya seperti makhluk ketika turun dari atap ke dengan tangga misalkan. Itu nggak boleh menyerupakan seperti itu. Kemudian wala apa? Wala tahrif mengubah makna. Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Yang turun bukan Allah, yang turun itu utusan Allah, yang turun itu rahmat Allah, itu nggak boleh. Nah, ya. Kemudian wala ta'til itu menolak makna. Allah Ta'ala itu punya nama tapi nggak punya sifat. Nah, berarti itu orang Mu'tazilah itu. Allah Ta'ala punya nama tapi tidak punya sifat. Allah Ta'ala sami' bila sam'. Allah Ta'ala itu maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Aneh enggak nih? Aneh. Mu'tazilah seperti itu. Mu'tazilah seperti itu keadaannya. Jahmiyah lebih parah lagi. Jahmiyah mengatakan apa? Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Nah, Mu'tazilah pengennya, wah masa sih Allah Ta'ala itu punya nama tapi enggak punya sifat. Kalau Jahmiyah dua-duanya dinafikan. Nah, ada oknum yang ketiga. Oknum, paham ya? Ada oknum yang ketiga. Kelompok sesat juga yaitu Asy'ariyah. Mereka bergaya kalian tuh berdua keliru. Masa Allah Ta'ala enggak punya nama, punya sifat? Allah Ta'ala punya nama, punya sifat tapi cuma 7. Paham ya? Cuma 7 katanya. Nah, jadi Asy'ariyah ini inginnya selamat dari dua kelompok sesat ini, malah justru pada kesesatan juga. Kenapa demikian barakallahu fikum? Mereka pun menetapkan 7 itu sesuai dengan akal. Kalau tidak sesuai dengan akal dibuang. Walaupun itu sifat Allah Ta'ala. 7 itu apa? Kata mereka, hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu, iradatun, kadzaka as-sam'u wal basaru. 7. Terkumpul dalam sebuah pantun, hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu, iradatun, kadzaka as-sam'u wal basaru. Kata mereka Allah Ta'ala itu hayyun, hidup. Alimun, maha mengetahui. Qadirun, mampu. Kemudian al-kalam, berbicara. Kemudian iradah, memiliki kehendak. Nah, kemudian apa? Mendengar dan melihat. Sudah 7 tak. Terus yang lainnya mana? Yang lainnya apabila mencocoki akal dimasukkan ke situ. Yang tidak mencocoki akal bagaimana? Dibuang. Kelompok ini kesesat juga, keliru juga. Kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum menetapkan Allah Ta'ala punya nama dan punya sifat yang Allah Ta'ala sebutkan nama-namanya atau melalui lisan Rasulullah SAW min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan atau menggambarkan, wala ta'til, tanpa menolak, wala tamtsil, tanpa menyerupakan, wala tahrif, tanpa mengubah makna. Itu Ahlus Sunnah.
Jadi nama Allah banyak sekali, kita nggak bisa menghitungnya. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, wal bada'atu bil basmalah lit tabarruk wal isti'anah. Pemulaian dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau bekerja bismillah, itu maknanya apa? Naam, maknanya lit tabarruk wal isti'anah, agar diberkahi perbuatannya dan isti'anah minta pertolongan. Bismillah, semoga diberkahi makanannya. Bismillah, semoga diberkahi minumannya. Bismillah, semoga diberkahi pekerjaannya. Wal isti'anah, agar diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waqtasara al-mu'allif 'alaiha li'annaha min ablaghis sana' wa dzikr. Al-mu'allif di sini menyebutkan cuma bismillahirrahmanirrahim, langsung diawali dengan matanya tanpa menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim langsung matanya setelahnya. Langsung inti pembahasannya gitu maksudnya. Paham ya? Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Mu'allif mencukupkan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, iktasara itu mencukupkan li'annaha min ablaghis sana' wa dzikr. Dikarenakan itu adalah apa? Di dalam bismillahirrahmanirrahim ada pujian dan sanjungan atau penyebutan yang paling mengena. Paham ya? Ablagh, paling mengena dan paling istilahnya paling apa? Paling fusah di situ. Nah, pujian dan juga sanjungan penyebutan bismillahirrahmanirrahim. Ewa. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga na'am barakallahu fikum, na'am bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah jalla wa ala. Namun sebelumnya barakallahu fikum ada dikit lagi kita selesaikan. Qala al-Hafidz fi awal Fathul Bari wa qad istaqarra 'amalul a'immah al-musannifin 'ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah wa kadza na'am mu'dham ar-rasail. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Fathul Bari itu kalau kita dengar Fathul Bari itu ada dua ya. Fathul Bari itu ada dua. Tapi kalau qala Al-Hafidz fil Fath itu yang diinginkan adalah apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Kalau qala Ibnu Rajab fil Fath itu Ibnu Rajab Al-Hambali juga punya kitab namanya Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari juga. Cuman bedanya Fathul Bari yang disyarah oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sempurna, lengkap. Tapi yang punya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali ini rahimahullah taala, beliau juga punya kitab Fathul Bari, tapi sebelum beliau meninggal, ketika beliau meninggal belum sempat disempurnakan. Paham ya? Sama-sama namanya Fathul Bari. Kata beliau, sungguh telah menetap atau sungguh telah tetap amalan para a'immah, para imam al-musannifin, para pengarang kitab al-iftitahi kutubil ilm, untuk membuka kitab-kitab ilmu bil basmalah. Jadi bagusnya kalau diawali dengan bismillah. Wa kadza mu'dham ar-rasail, demikian juga secara global atau kebanyakan rasail, risalah-risalah atau surat-surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan faedahnya sudah kita sebutkan. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah jalla wa ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.